Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik ya, sama seperti Bu Guru ya. Kita harus selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Nah, di video kali ini Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan dua bilangan caca dengan jumlah yang diketahui. Ini ada di tema 4, kewajiban dan hakku. Di subtema yang pertama, kewajiban dan hakku di rumah. Mari kita belajar bersama, kelas 3 hebat bareng Bu Yanti. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian mampu menentukan dua bilangan cacah dengan jumlah diketahui dan membuat cerita penjumlahan dua bilangan cacah yang hasilnya kalian tentukan sendiri. Nah, selanjutnya menentukan dua bilangan caca dengan jumlah yang diketahui. Di sini sudah Bu Guru sajikan berupa teks cerita ya, nanti Bu Guru bacakan. Paman akan membangun sebuah rumah. Paman membeli 985 buah batu bata ke toko bangunan. Baru saja ada truk yang datang membawa batu bata pesanan paman. Namun, itu belum semua karena toko bangunan yang mengantarkan batu bata pesanan paman dengan dua truk. Kemudian truk kedua akan membawa lebih banyak batu bata sebab truk pertama hanya membawa beberapa sak semen. Berapa jumlah batu bata yang mungkin sudah datang dan berapa jumlah batu bata yang belum datang. Jadi nanti di sini kita akan memperkirakan kemungkinan dari bilangan-bilangan apabila kita jumlahkan itu hasilnya 985 ya. Nanti kita akan memperkirakan. Nah, pada saat memperkirakan seperti ini itu bebas kalian menentukan angka berapapun, tapi semakin ya nanti ya semakin angka yang kalian tentukan itu nanti ada proses yang agak sulit itu semakin bagus. Jangan hanya 985 terus angka pertama kalian tentukan 500. Oh, berarti kurangnya 485. Nah, itu prosesnya gampang, tinggal kita kurangkan yang depan saja sudah ketemu hasilnya ya, anak-anak ya. Kemudian ya, ini kemungkinan-kemungkinan yang sudah Bu Guru buat ya, ada 5 kemungkinan batu bata yang sudah datang dan batu bata yang belum datang dengan jumlah total 985 batu batanya diantaranya. Nah, ini yang sudah datang Bu Guru perkirakan ada 475 yang pertama. Berarti untuk yang belum datang ketahuan berapa ya? 510. Ini dari mana? Jangan khawatir, Bu Guru sudah buatkan langkah-langkahnya. Bagaimana sih ada yang sudah datang 475 kok kurangnya 510? Mari kita lihat. Ini sama-sama dengannya ini ada di sini Bu Guru gunakan dalam menuju ke latihannya ya. Di sini hujan deras anak-anak. Nanti kalau suaranya Bu Guru tidak jelas mohon dimaklumi ya. Lanjut. Nah, tadi penyelesaiannya, tadi angka pertama Bu Guru perkirakan ada 475 yang sudah datang. Terus yang belum datang berapa? Sehingga hasilnya nanti 985. Caranya, langkahnya yang pertama adalah kita kurangkan 985 dengan 475. Bisa dituliskan seperti ini. 985 dikurangi 475 sama dengan, nah, kita buat susunnya. Ini sudah Guru buatkan langkahnya. Jadi Guru buatkan susunnya. 985 dikurangi 475. Menulisnya harus lurus ya. Nah, langkah pertama dalam pengurangan masih ingat kan, kita kerjakan dari belakang. Jadi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian 8 dikurangi 7 berapa ya? 8 dikurangi 7. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Pinter. Kemudian yang 9 dikurangi 4 berapa ya? Ada berapa ya? Oh, ada 5. Pinter sekali anaknya Bu Guru, Jan. Hebat banget ya.
Kita lanjut. Nah, jadi 510 yang sudah Bu Guru tuliskan tadi asalnya dari sini. Dari mana? Dari 985. Dari totalnya kita kurangi yang sudah datang. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini misalnya ya. Ini sama ya, satu dan 2 sama, caranya nanti sama langkahnya. Coba kita lihat ya. Kalau semisalnya yang datang ada 678 batu bata, kira-kira yang belum datang berapa? Ini kalau sudah datang 678 berarti kurangnya 379. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Nah, Bu Guru tuliskan bentuknya seperti ini. Ini sudah datang, belum datang masih kosong. Ini total jumlahnya. Tadi caranya sama, kita kurangkan 985 dikurangkan dengan 678 sama dengan 985 dikurangi 678. Kita buatkan susunnya. Biasanya harus lurus ya, tetap harus lurus. Nah, ini Bu Guru buat pengurangannya itu meminjam ya, pengurangannya meminjam. 5 dikurangi 8 kan tidak bisa, kita harus pinjam ke 8. Ini 8-nya Bu Guru coret. Kita pinjam berapa? Pinjam 1. Ojo akeh rek, milih apa pinjamnya hanya boleh 1 ya. Jadi angka 5-nya ini kita naikkan, satunya kita taruh di depannya angka 5. Jadi angka berapa? Jadi angka 15. Baru ini bisa kita kurangkan dengan angka 8. 15 dikurangi 8 sama dengan 7, pinter. Kemudian yang 8 tadi kan dipinjam 1, jadi sisanya ada berapa? Sisanya ada 7. 7 dikurangi 7, sudah bisa ya, nggak perlu pinjam lagi ya. 7 kurangi 7 berapa ya? Oh, 0, pinter sekali. Nah, kemudian yang 8, sorry kok 8 sih, 9 dikurangi 6, ada 3. Jadi hasilnya jika diperkirakan batu bata yang datang 678 adalah 300. Ya, kita lanjut. Ini kalau yang diperkirakan itu yang belum datang dulu. Misalnya yang belum datang itu ada 793. Ini Bu Guru kerjakannya yang belum datang. Yang kita perkirakan yang belum datang dulu misalnya 793, otomatis yang akan diantar berapa? 182. Dari mana? Kita lihat ya. Kalau tadi kan yang diketahui kan yang belum datang, otomatis Bu Guru taruhnya di kolom yang kedua ya, di kotak yang kedua. Jadi yang sudah datang belum ada, ditambah yang belum datang 793 dan hasilnya 985. Caranya sama, kita kurangkan 985 dikurangi 793, kita tuliskan seperti ini. Nah, kita susun. Nah, ini mudah, pengurangannya mudah ya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian 8 dikurangi 9 tidak bisa. Caranya bagaimana tadi? Kita pinjam ke angka 9. Hanya boleh pinjam berapa anak-anak? 1. Nggak boleh pinjam lebih dari 1 ya. Hanya boleh pinjam 1. Nah, 9 dipinjam 1, 8-nya kita naikkan 1 dari 9. Jadi angkanya berubah jadi 18. 18 dikurangi 9. Oh, ini sisanya sudah Bu Guru tuliskan. Nah, sisanya dari 9 yang dipinjam 8 kan tinggal 8. Nah, 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Ini kok jadi 8 ya? Bu Guru nulisnya 9. Oh, ulangi dari awal. Nah, Bu Guru cepatkan ya. Nah, 9 baru 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Jadi hasilnya 192. Ini 192 tadi. Salah ngitungnya ya, karena lama tidak ketemu kalian jadi salah-salah ini di guru ngitungnya. Saking kangen nih sama kalian ya anak-anak ya. Nah, untuk cara-caranya ini hampir sama ya. Untuk yang 399, 586 ini sudah Bu Guru tuliskan untuk langkah-langkahnya semua di sini ya anak-anak ya. Nanti tinggal kalian melihat dari PowerPoint-nya yang Bu Guru kirim. Nah, sekarang bagaimana kita membuat cerita? Tadi kan tujuannya kita setelah melihat video itu bisa membuat cerita dari bilangan yang sudah kita tentukan.
Ya, baliknya berarti ya. Kita menentukan bilangannya dulu baru membuat cerita. Atau kita pikir bilangannya dulu baru berpikir cerita. Atau pikir ceritanya dulu atau kita buat bilangannya. Ah, biar enak mari kita dengarkan penjelasannya Bu Guru ya Nana ya. Ayo kita membuat cerita dari beberapa foto yang sudah Bu Guru sajikan di sini ya. Ini ada pedagang buah, ada kolam lele, ada tas manik-manik. Ini tujuannya jadi nanti pada saat kalian membuat cerita jangan bingung. Di sekitar kita itu banyak yang bisa kita buat cerita. Ini Bu Guru ambil saja pedagang buah. Nanti kita bisa membuat cerita dia sedang membeli buah, kemudian dia sudah membawa berapa, terus yang belum dibawa berapa, kemudian total buahnya dia ingin membeli berapa. Nanti kan kita bisa buat sendiri dengan kita melihat contoh cerita yang sudah Bu Guru buatkan tadi. Kalian tinggal mengganti dengan angka dan cerita kalian. Diganti sedikit nggak apa-apa, yang penting kan kalian buat sendiri ya. Ini kalau kolam lele, coba kita lihat yang kolam lele ya. Ayo kita buat cerita dari kolam lele. Ini Bu Guru buatnya contohnya boleh. Nanti misalnya kamu ingin membuat kolam lele, kamu butuh lele sebanyak 3.000 misalnya. Kemudian kalian perkirakan yang kalian datangkan dulu berapa, kemudian yang belum datang kira-kira berapa. Nah, ini contoh cerita yang sudah dibuatkan. Ibu membuat kolam lele. Ia berencana untuk menambah kolam lelenya. Ibu membutuhkan bibit sebanyak 1.200 ekor lele. Ibu sudah memiliki beberapa ekor lele di rumah dan ibu berencana untuk membeli kekurangannya. Berapa kemungkinan bibit lele yang dimiliki ibu dan yang akan dibeli oleh ibu. Nah, ini contoh sederhana. Jadi, kalian bisa melihat dari cerita yang sudah Bu Guru buatkan, kemudian kalian ganti dengan cerita kalian. Ini Bu Guru pakai lili. Kemudian ganti kalian mau mengganti dengan buah jeruk. Misalnya ibu ingin membeli buah jeruk. Kemudian buah jeruk itu ingin dijualnya kembali. Nah, ibu membutuhkan sekitar 3.500 buah jeruk. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, untuk yang tas manik-manik, ini kan pasti manik-maniknya butuh banyak kan. Misalnya yang dibutuhkan di tas manik-manik ini ada 4.000 misalnya untuk jadi satu tas. Nah, kita bisa buat cerita. Ini contoh cerita yang sudah Bu Guru buatkan. Dayu akan membuat sebuah tas yang cantik. Dayu berencana membuat tas dari manik-manik. Dayu membutuhkan manik-manik sebanyak 1.750 buah. Dayu sudah membeli beberapa manik-manik dan ia berencana membeli lagi untuk kekurangannya. Berapakah manik-manik yang sudah dibeli dan belum dibeli? Nah, ini intinya kan sama dari cerita-cerita yang sudah Bu Guru buatkan. Pasti kalian lebih pintar daripada Bu Guru. Ya, untuk tingkat imajinasi kalian tuh pasti lebih pintar daripada Bu Guru untuk membuat cerita. Bu Guru yakin ceritanya pasti lebih bagus daripada Bu Guru. Nah, Nana, ya, ini tadi sudah Bu Guru jelaskan materi tentang bilangan cacah ya. Diharapkan nanti kalian bisa ya menentukan dua bilangan dengan jumlah yang sudah diketahui tadi dan membuat cerita dari bilangan yang kalian tentukan sendiri. Terserah. Tapi intinya ya, kalian membuatnya harus di atas 1.000 atau minimal lah 900 sampai 1.000 ya. Misalnya kalian tentukan bilangannya 1.200 itu nilainya pasti Bu Guru udah kasihkan A. Tapi kalau kalian menentukan bilangannya cuman 125 itu nilainya kecil, Bu Guru kasihkan nilai C. Jadi diharapkan kalian bisa membuat cerita bilangan, penjumlahan bilangan itu di atas 1.000 ya. Usahakan di atas 1.000. Kalau kalian bisa membuat di atas 1.000, nilai kalian pasti lebih bagus lagi. Oke, anak-anak, terima kasih. Nah, pesannya Bu Guru selalu semangat untuk belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi